Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Weldy Riyad Fitrani, NPM 2054071003 dari kelas TEP A, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sistem pelumasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem pelumas. Pengertian sistem pelumas pada kendaraan. Pelumas adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian-bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pelumas. Komponen-komponen sistem pelumas terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Yang kedua, pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Yang ketiga, filter oli. Komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Yang keempat, strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter 1 mm. Selanjutnya yang kelima, pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan perputaran yang tinggi. Yang keenam, switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahukan kepada Anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin. Dan yang ketujuh, oil gallery. Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Yang ke-8, oil jet. Oil jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Dan yang terakhir, PCV valve. Komponen yang satu ini tidak kalah penting. Komponen positive crankcase ventilation valve atau disingkat PVC. Valve merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sistem pelumas. Cara kerja sistem pelumas mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal,
yaitu mesin belum dihidupkan. Pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Ketika itu, pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel. Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil feed, disalurkan ke oil jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu, oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oil jet di bawah blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen wake balance. Komponen wake balance merupakan bagian dari poros engkol yang berbentuk menyerupai skop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak-abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin. Demikian atas penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Saya berharap kawan-kawan semua dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.